Nah, kalau sudah mulai berbunga ataupun udah mulai bakal-bakal buah melon, baru fungisida ini kita hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan hari ini kita akan membahas pestisida apa saja yang kita gunakan dari awal sampai panen yang aman bagi tanaman kita. Nah, ini rekan-rekan tani, obat yang kita gunakan ataupun pestisida yang kita gunakan. Ini salah satu fungisida kita. Satu dulu yang ini. Ini fungisida bermerek Antrakol. Nah, ini kita gunakan 7 hari setelah tanam sampai munculnya bunga. Kalau sudah ada bakal buah, itu kita hentikan karena dia ada plus zinc. Sifatnya zinc ini dia perangsang bunga, tetapi dia juga akan menggugurkan calon bakal buah karena dia sifatnya merangsang bunga. Jadi calon bakal buah yang sudah ada, kalau masih disemprot ini, dia akan gugur. Jadi harus kita hentikan. Biasanya gugurnya dia akan kuning calon bakal buahnya. Jadi kita dalam seleksi buah melon itu calon bakal buahnya akan sedikit kalau kita salah mengaplikasikannya. Antrakol ini selain berbahan aktif propineb 70%, dia plus zinc. Jadi dia cara kerjanya kontak bersifat protektif. Nah, artinya dia lebih ke pencegahan fungisida ini. Pencegahan terhadap apa, Bang? Pencegahan terhadap penyakit ataupun jamur, bukan hama. Jadi selain mencegah penyakit, Antrakol ini dia merangsang bunga juga ya, Bang? Ya, benar. Nah, kemudian yang kedua, nih mereknya Metazep, bahan aktifnya Mancozeb 80%. Nah, kalau ini bisa kita gunakan dari awal tanam sampai panen. Kalau yang ini bisa, dia sifatnya kontak, jadi langsung dia. Walaupun ini murahan, walaupun sekiloan, tetapi ini bahan aktif ini penting. Nah, kalau merek ini nggak ada, yang Mentazep ini bisa kita pakai merek lain. Merek lain nggak apa-apa, yang penting bahan aktifnya ini Mancozeb. Di situ kan ada tulisannya 80 WP, itu apa sih, Bang? Nah, 80 WP ini dia artinya WP ini tingkat kelembutan tepungnya. Kalau SP dia lebih lembut, kalau WP dia lebih kasar tepungnya. Oh, jadi WP itu lebih kasar ya? Iya. Nah, ini juga sama Mancozeb. Jadi nggak kita bahas karena bahan aktifnya sama yang ini. Sama-sama ini. Kemudian yang ketiga, Mitrapos. Nah, Mitrapos ini bahan aktifnya asam fosfit. Ini bisa kita kocor, bisa kita semprot. Nah, ini mulai 7HST sampai panen juga bisa yang ini. Dia pupuk plus fungi. Artinya dia pupuk P dalam bentuk asam. Biasanya kalau tanaman melon layu di awal tanam terkena jamur, nah ini bisa dikocor, bisa disemprotkan. Nah, Mitrapos ini dia sifatnya sistemik. Kalau yang Mancozeb ini kan kontak. Nih yang Mancozeb. Kalau yang ini dia sistemik. Terus yang lain, Bang? Obat yang lain, Bang? Selanjutnya ada Uniman. Uniman ini bahan aktifnya ada 2. Tabukanazol 50% dan Trifloxystrobin 25%. Nah, dia sifatnya sistemik
sifatnya protektif dan kuratif. Protektif ini dia lebih ke perlindungan. Kalau kuratif dia setelah terjadinya infeksi atau terjadinya jamur. Dia double perlindungan dan setelah terjadinya serangan jamur. Kalau yang tadi kan dia lebih ke perlindungan, hanya perlindungan. Kalau yang ini dia perlindungan dan penyembuhan. Kalau yang ini dia kuratif juga soalnya. Kuratif itu apa sih, Bang? Kuratif itu setelah terjadi infeksi, bukan mencegah. Itu kuratif. Oh, jadi setelah terjadinya infeksi dari tanaman, sifatnya ini menyembuhkan, Bang ya? Ya, kalau kuratif ini benar. Bukan kita kalau sudah terjadi serangan ataupun jamur, kita ke fungisida yang bersifat protektif, ya nggak sembuh-sembuh. Jadi dia butuhnya yang kuratif, Bang? Ya, butuhnya yang kuratif. Jadi walaupun misalnya tanaman kita itu terserang jamur, walaupun obatnya tuh mahal, tetapi kalau sifatnya protektif ya dia nggak akan sembuh karena dia sifatnya perlindungan. Kalau rekan-rekan tani Uniman ini nggak ada, bisa Natipo juga sama. Selain ini, yang penting berbahan aktif apa, Bang? yang penting berbahan aktif dua ini dan sifatnya protektif dan kuratif. Nah, selanjutnya ini bakterisida. Bakterisida ini walaupun jarang digunakan tetapi terkadang ada di tanaman kita. Dia bahan aktifnya staptomisin sulfat 20%. Jadi ini untuk bakterisida. Kalau di tanaman melon itu biasanya serangannya layu pada awal tanam, warnanya kecoklatan, kemudian mengering. Itu tandanya, itu berarti bakteri. Nah, bukan fungisida, berarti ini obatnya. Cara pengaplikasiannya gimana sih, Bang, kalau terkena bakteri? Kalau cara aplikasinya sama, disemprot, dia 2 sendok per 16 liter tanknya. Nah, selanjutnya ini dia insek. Ini Mooncay 40 SP. Dia bahan aktifnya metomil 40%. Nah, kalau rekan-rekan tani ini nggak ada, bisa pakai metindo, juga sama, bahan aktifnya metomil 40%. Nah, ini untuk obat-obat atau hama-hama ringan, ulat bisa. Jadi walaupun nggak ada Mooncay dan metindo, yang penting bahan aktifnya sama, metomil. Selain dia ulat, oteng-oteng juga mati ini. Biasanya dari awal 7 HST ini udah dipakai dari awal tanam. Pengaplikasiannya nyemprot, Bang ya? Aplikasinya disemprot. Ini kalau tanaman kita itu masih kecil, 7 hari sampai 15 hari, ini cukup pakai 1 sendok. Nah, kalau sudah besar tanaman kita, kisaran 15 hari ke atas, ini kita bisa pakai 2 sendok. Nah, dia cara kerjanya kontak dan lambung. Nah, selanjutnya kita pakai Indomec. Ini insektisida juga, sama seperti Mooncay. Nah, dia 20 EC, bahan aktifnya abamectin. Dia untuk kutu-kutuan seperti kutu kebul dan trip. Untuk dosisnya ini menyesuaikan umur tanaman, bisa 10 mili sampai 20 mili per tank 16 liter. Kalau nggak ada Indomec, merek lain biasanya Dimolis. Kalau Dimolis abamectinnya ini dia 18 EC. Kalau Indomec dia 20 EC. Yang penting bahan aktifnya abamectin. Nah, ini keriting biasanya di tanaman melon. Obat keriting melon ini obatnya, bahan aktifnya abamectin. Nah, kemudian rekan-rekan tani, ini ada Emacel. Emacel ini bahan aktifnya emamectin benzoat. Jadi 30 EC. Nah, ini untuk ulat. Ini ulat-ulat yang mungkin sudah kebal ataupun kuat. Ya, bisa juga dimix ataupun dicampur dengan yang tadi, yang ini.
yang Monkey. Kalau hamanya udah kebal ataupun ulatnya udah kebal, bisa dicampur Monkey. Nah, cara kerjanya dia kontak, rekan-rekan tani. Sama seperti Monkey, juga sama kontak dia. Kalau nggak pakai Emasel, saya pakai Chlorel. Karena Chlorel sudah habis, jadi saya pakainya Emasel. Itu di mix gantian. Jadi kita nggak pakai Emasel terus nggak pakai Chlorel terus nggak. Jadi supaya hama ataupun penyakit itu tidak kebal ataupun resisten. Yang penting bahan aktifnya emamectin benzoat. Nah, kemudian ini yang terakhir rekan-rekan tani. Ini untuk lalat buah. Nih, mereknya Veto. Dia bahan aktifnya Ventoat 650. Ini untuk lalat buah. Saya biasanya pakai Veto. Kalau enggak ada Veto, dia cari juga bahan aktif lain seperti Dimetoat. Kalau enggak ada Pentoat. Nah, kita anjurkan bahan aktifnya kalau untuk lalat buah itu 2. Pentoat dan Dimetoat, itu yang ampuh untuk lalat buah. Nah, cara kerjanya juga dia kontak dan lambung. Cara aplikasinya ini bisa disemprotkan ataupun kita bisa digantung-gantung di tanaman kita supaya tanaman kita itu terhindar dari lalat buah. Pentoat ini ataupun Dimetoat ini kita campurkan air 1 gelas, kita campurkan Pentoat ini 10 mili. Setelah itu kita tuangkan ke kapas supaya hama itu dia tidak menyukai bau-bauan seperti ini. Nah, digantung-gantung di tanaman kita ataupun di gulutan kita. Kalau nggak ada ini juga bisa kita tambahkan kapur barus bisa, tapi biasanya kita pakai kapur barus dan Veto. Bang, kalau MKP dan kalsium dicampur dengan fungisida bisa nggak sih? Nggak bisa. Jadi kalau kita pakai fungisida itu kita campur MKP misalkan sama kalsium itu nggak bisa, karena salah satunya dia akan kalah ataupun dia akan netral. Jadi kalau kita pakai fungisida dengan kalsium, ya fungisida dan kalsium saja, jangan pakai MKP. Kalau kita pakai fungisida dan MKP, ya jangan pakai kalsium, karena kalsium dan pupuk MKP itu dia akan berlawanan, jadi nggak bisa dicampur rekan-rekan tani. Nah, ini rekan-rekan tani fungisida, insektisida yang kita gunakan. Hati-hati dalam kita mengaplikasikan pestisida yang kita gunakan dari awal tanam sampai panen. Sekian video dari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.